Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutskigin Ginanjar MSN dengan nomor induk dosen nasional 001101019202. Saya dosen program studi angklung dan musik bambu, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan dokumen pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam mata kuliah Dasar-Dasar Komposisi Musik dengan kode mata kuliah SAB 4317 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah Dasar-Dasar Komposisi Musik merupakan mata kuliah pada semester 3 dan wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa Prodi Angklung dan Musik Bambu. Mata kuliah ini menjadi gerbang awal untuk mahasiswa mengenal lebih dalam terkait dengan komposisi musik yang pada akhirnya menjadi bekal penyelesaian studi mahasiswa dalam bentuk karya tugas akhir. Dalam membuat komposisi musik, memungkinkan beberapa persyaratan seperti bakat, pengetahuan, pengalaman, dan nilai rasa. Semua itu harus diperdalam dan dipertajam secara terus-menerus melalui latihan dan uji coba secara konsisten. Mata kuliah Dasar-Dasar Komposisi Musik memberikan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman dasar terkait dunia komposisi musik yang akan berguna ketika menjajaki dunia kreator musik. Setelah menempuh proses pembelajaran mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memperdalam tahapan awal sebagai landasan untuk menjadi kreator musik, mampu berpikir dan bersikap sebagai komponis yang peka terhadap berbagai gejala yang ada di sekitarnya, mampu menggali berbagai kemungkinan untuk menjadikan bunyi ataupun narasi menjadi ide gagasan dalam membuat sebuah karya musik. Selain itu, mampu mengenali berbagai perangkat yang dipergunakan sebagai penunjang proses kreatif sebagai seorang kreator musik. Pada mata kuliah Dasar-Dasar Komposisi Musik, terdapat 6 capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan. Dari 6 CPL tersebut, kemudian diturunkan menjadi 8 capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut juga sebagai CPMK. Adapun CPMK tersebut adalah CPMK pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab, menjunjung nilai estetika akademik dan kemanusiaan dalam proses berkarya. CPMK 2 memahami konsep teori dasar kreativitas, komposisi musik, dan pola pikir komposer berbasis disiplin musik Nusantara dan Barat. CPMK 3 mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis dalam menyusun studi pustaka, diskografi, dan analisis referensi berkarya. CPMK 4 mampu menerapkan tools dan perangkat komposer, baik itu teori musik, penulisan partitur, software, analisis, dan lain-lain secara sistematis. CPMK 5 mampu mengidentifikasi dan membedakan musik programa dan musik absolut sebagai landasan berkarya. CPMK 6 mampu menangkap, mencatat, dan merekam ide gagasan musikal secara mandiri dan terukur. CPMK 7 mampu mengolah elemen musik seperti ritme, melodi, mood, instrumentasi dalam proses pencapaian karya berbasis disiplin musik Nusantara. Dan CPMK 8 mampu merancang dan mewujudkan komposisi musik sederhana berbasis konsep programa dengan pertimbangan instrumentasi Nusantara yang dilakukan secara mandiri. CPMK tersebut selanjutnya dikembangkan atau dibagi lagi ke dalam 16 sub CPMK yang disampaikan dalam 16 kali pertemuan. Adapun sub CPMK tersebut adalah sub CPMK 1 mampu menjelaskan kontrak perkuliahan, definisi komposisi musik, komposer, dan pola pikir komposer. Sub CPMK 2 mampu menyusun diskografi sebagai sikap apresiasi dan referensi berkarya. Sub CPMK 3 mampu menyusun studi pustaka sebagai sikap apresiasi dan referensi berkarya. Sub CPMK 4 mampu menjelaskan dan menggunakan tools komposer termasuk penulisan partitur, psikologi musik, dan conducting. Sub CPMK 5 mampu mengidentifikasi, membedakan, dan menjelaskan musik program dan musik absolut. Sub CPMK 6 mampu memahami dan menangkap ide gagasan serta ide gagasan musikal secara programa maupun absolut. Sub CPMK 7 mampu menuliskan dan merekam ide gagasan musikal sebagai arsip proses kreatif. Sub CPMK 8 mampu menampilkan dan melaporkan hasil eksplorasi ide serta 24 bar melodi orsinil. Sub CPMK 9 mampu memahami dan mengolah ritme dan mood dalam komposisi musik. Sub CPMK 10 mampu memahami dan mengolah melodi dalam komposisi musik. Sub CPMK 11 mampu memahami teknik instrumentasi dengan pertimbangan klasifikasi instrumen melalui studi komparasi Barat dan Nusantara. Sub CPMK 12 mampu memahami konsepsi pemilihan instrumen dengan pertimbangan tekstual, teknik, dan gaya komposisi. Sub CPMK 13 mampu mengidentifikasi pakem struktur genre musik populer dan world music.
Sub CPM ke-14 mampu menelaah teknik dan gaya komposisi dari berbagai komposer. Sub CPM ke-15 mampu mengolah ide musikal menjadi karya sederhana dengan pertimbangan instrumentasi Nusantara. Dan yang sub CPM ke-16 mampu menampilkan komposisi musik sederhana berdurasi 3-5 menit berbasis konsep programa dengan pertimbangan instrumentasi Nusantara secara mandiri. Proses perkuliahan mata kuliah dasar-dasar komposisi musik dilakukan secara sinkronus atau tatap muka dan juga asinkronus atau self learning dengan menerapkan unsur DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Delivery atau transfer ilmu dilakukan dengan metode ceramah, pembelajaran interaktif, dan juga student centered learning. Selain itu, pemberian materi melalui diktat yang tersedia. Selain itu juga ada apresiasi karya dalam bentuk video, visual yang telah disediakan oleh dosen atau referensi lain yang tersedia di berbagai media yang direkomendasikan oleh dosen. Berikutnya, pada tahapan interaction dalam mata kuliah ini dilakukan dengan cara diskusi antara dosen dan juga mahasiswa. Lalu yang terakhir, asesmen dalam mata kuliah ini dilakukan dalam bentuk non-tes dengan tes. Yang pertama, non-tes dinilai dengan keaktifan diskusi di kelas. Yang kedua, tes berupa praktik yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tugas, UTS, dan UAS. Tugas terdiri dari 1 tugas, yaitu menelaah, mengidentifikasi, dan melaporkan apresiasi karya musik, serta menyusun studi pustaka dan diskografi. Lalu UTS, mempresentasikan hasil eksplorasi ide dengan 20 bar melodi original. Dan yang terakhir UAS, dengan output proyek praktikum dengan cara membuat dan mempresentasikan karya berdurasi 3-5 menit berbasis konsep programa dengan pertimbangan instrumentasi Nusantara secara mandiri. Dengan demikian, asesmen terdiri dari 4 unsur penilaian, yaitu keaktifan di kelas 10%, tugas memiliki bobot 15%, UTS memiliki bobot 25%, UAS memiliki bobot 50%. Berikutnya, pada kesempatan ini, akan Anda saksikan pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar komposisi musik yang akan membahas materi pada pertemuan pertama, yaitu kontrak perkuliahan, definisi komposisi musik, definisi komposer, dan pola pikir komposer yang akan tersaji pada tayangan video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih telah datang tepat waktu. Saya mengucapkan selamat datang di semester 3. Kali ini kita bertemu di mata kuliah dasar-dasar komposisi musik. Mata kuliah ini itu mata kuliah wajib buat teman-teman semua. Ini ada di semester 3, memang wajib buat semua mahasiswa Prodi Angklung dan Musik Bambu. Untuk bobot SKS-nya itu ada 2 SKS. Nanti untuk pengajarnya di mata kuliah ini ada 3 orang. Itu ada Bapak Dr. Ismet Ruhimat, kemudian nanti ada Ibu Dinar, dan juga ada saya. Sebelum kita lebih jauh berbicara terkait dengan mata kuliah dasar-dasar komposisi musik, seperti biasa di prodi kita, jikalau pertemuan pertama kita akan membahas terkait dengan RPS dari mata kuliah tersebut, sekaligus juga nanti ditambahkan dengan kontrak perkuliahan seperti biasanya. Baik, kita mulai aja, kita berbicara tentang RPS. Di mata kuliah ini, teman-teman juga bisa baca ya, ada beberapa capaian pembelajaran yang kita tuju, dan ini nanti juga berkaitan dengan CPMK. Sebenarnya RPS ini tersedia pada Edlink, jadi nanti teman-teman bisa membacanya lebih detail nanti ketika berada di rumah atau di luar gitu ya. Atau setelah ini nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut. Tapi aku mau menjelaskan lebih rinci terkait dengan tujuan mata kuliah. Jadi memang mata kuliah ini tuh punya 4 tujuan utama, yaitu mahasiswa mampu memperdalam tahapan awal sebagai landasan untuk menjadi kreator musik. Berikutnya, mahasiswa mampu berpikir dan bersikap sebagai komponis yang peka terhadap berbagai gejala yang ada di sekitarnya. Lalu berikutnya, mahasiswa mampu menggali berbagai kemungkinan untuk menjadikan bunyi ataupun narasi
menjadi ide gagasan dalam membuat sebuah karya musik. Lalu yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengenali berbagai perangkat yang dipergunakan sebagai penunjang proses kreatif sebagai seorang kreator musik. Mungkin ini untuk awal-awal cukup membingungkan buat kawan-kawan, tapi tidak masalah. Apalagi ini teman-teman baru semester 3, di mana belum terlalu lama berkuliah, masih dalam suasana masih sekolah menengah atas ya. Jadi masih belum terbiasa, tapi nanti kita pelan-pelan belajar bersama untuk bagaimana caranya. Saya harapan lebih dalamnya tidak menjadikan teman-teman menjadi komposer yang hebat gitu ya, tapi minimal dengan mata kuliah ini bisa membuka wawasan dan pengetahuan kawan-kawan terkait dengan komposisi musik. Bisa dipahami sampai situ ya? Oke, terima kasih. Berikutnya, ini nanti kita akan pelajari selama 16 kali pertemuan ya. Ada 16 kali pertemuan ya, di situ nanti ada tugas, ada juga tesnya berbentuk UTS, ujian tengah semester, ada juga UAS gitu ya. Tapi sebelum ke situ sekalian aja karena ini pertemuan pertama. Jadi saya akan membahas terkait dengan kontrak perkuliahan. Di mana seperti biasa, mungkin teman-teman udah mulai terbiasa, kontrak perkuliahan di kita yaitu tetap 16 kali pertemuan, lalu absennya itu berapa kali? 4 kali ya? 4 kali. Termasuk izin dan sakit itu termasuk absen ya. Jadi mohon bijak-bijak menggunakan absennya, karena ketika teman-teman berhalangan itu otomatis nanti berpengaruh kepada kelulusan ya. Itu bukan peraturan saya, tapi itu peraturan umum di kampus kita di ISBI Bandung, dan itu sudah termasuk ke sistem. Jadi nanti ketika teman-teman ada izin ataupun ada sakit, tolong disertakan suratnya ya. Bisa dipahami? Oke. Selain itu, karena di CPMK pertama ini kita menjelaskan terkait kontrak perkuliahan, aku juga mau ngasih tahu sekaligus di RPS ini nanti teman-teman akan berkaitan di kuliah kali ini akan ada tugas. Tugasnya mudah aja. Mungkin kalau dibaca sekarang agak rumit, yaitu menelaah, mengidentifikasi dan melaporkan apresiasi karya musik serta menyusun studi pustaka dan diskografi. Kalau dibaca sekarang ini akan memusingkan. Tapi minggu depan kita akan pelajari bagaimana caranya, bagaimana mengolah datanya. Nanti baru itu, setelah itu nanti teman-teman bisa untuk untuk mengerjakan tugasnya. Kalau udah ada ilmunya nanti mudah. Itu di pertemuan kedua dan juga ketiga. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Terus nanti juga ada UTS. UTS-nya nanti sederhana aja, cuman bikin musik satu instrumen saja dengan 20 sampai 25 bar musik original. Nanti cara-caranya akan diajarkan di kelas ya. Selain itu UAS juga seperti itu. Nanti harapannya di akhir UAS ini teman-teman bisa membuat karya musik berdurasi mungkin 3 sampai 5 menit. Ya itu aja, 3 sampai 5 menit. Terus nanti juga ketika terlaksananya tugas dan juga UTS dan juga UAS, nanti akan saya beritahukan terkait dengan rubrik penilaiannya seperti apa saja, biar teman-teman bisa lebih pasti dalam mengerjakan tugasnya. Bisa dimengerti? Oke, ada yang ditanyakan? Pak ingin bertanya. Boleh. Gimana? Sebelumnya perkenalkan, saya Mulki Fajar Kurniawan. Siap Mulki. Gimana? Perihal UAS untuk pelaksanaan yang lebih lanjutnya dan teknisnya itu seperti apa ya? Oke, terima kasih Mulki. Kadang teman-teman gitu ya, baru mulai pertemuan pertama udah mikir UASnya ya. Padahal mah tenang aja, karena UAS ini memang dirancang, memang mungkin teman-teman nggak akan bisa kalau tidak belajar mengikuti tahapan mata kuliah ini gitu ya. Jadi nanti kami akan mengajarkan terus UASnya secara kriteria. Yang pertama tadi kriterianya berdurasinya 3 sampai 5 menit. Terus nanti ada pertimbangan terkait ritme dan mood, ada melodi yang harus dikembangkannya,
dari proses eksplorasi, ada juga pemilihan instrumennya. Memang jangan dibayangkan sekarang, karena saya tahu atau mungkin Mulki belum punya ilmunya gitu ya. Tapi ketika nanti setelah melalui proses perkuliahan ini selama 15 kali pertemuan, insya Allah sepertinya Mulki akan bisa membuat tugasnya dengan mudah. Bisa dipahami? Siap, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Aman? Apa kita lanjut dulu? Oke. Berikutnya, kawan-kawan, saya mau menjelaskan terkait dengan pertemuan kita hari ini. Jadi, di pertemuan minggu pertama ini, ada sub CPMK pertama, yaitu adalah mampu menjelaskan kontrak perkuliahan yang tadi, yang telah kita bahas. Lalu berikutnya kita akan membahas terkait dengan definisi komposisi musik, terus juga ada definisi komposer, dan juga akan sedikit membahas terkait dengan pola pikir komposer. Nah, dari di pertemuan pertama ini, teman-teman akan belajar atau akan mendapatkan pengetahuan terkait dengan materi ini. Bentuk pembelajarannya ini ceramah, atau kita nanti juga bisa diskusi ya, melihat nanti waktunya dulu apa cukup apa enggak. Terus setelah itu nanti aku akan menjelaskan sedikit untuk pertemuan berikutnya. Bisa dipahami? Baik, kita mulai aja ya. Karena waktunya tidak panjang, kita langsung ke materi musik. Oke, jadi ini di mata kuliah dasar komposisi musik. Pertanyaan pertama deh, biar kelasnya aktif ya. Ada yang pernah dengar kata-kata komposisi? Pernah nggak? Apa? Kalau komposisi itu apa kira-kira? Boleh. Jadi yang saya pahami tentang komposisi itu adalah satu kesatuan yang dibentuk oleh beberapa komponen. Oke, boleh, bagus. Kalau biasanya kalau kita di kehidupan kita sehari-hari, kira-kira kata komposisi itu seringnya kita dapat di mana ya? Di makanan. Betul. Yang paling dekat dengan kita, yang paling kalau dengan kata-kata komposisi, biasanya itu ada di makanan. Kira-kira kalau dia ada komposisi di makanan berarti artinya apa? Ada bahan-bahan. Bahan-bahan bisa. Ada lagi yang lain? Selain bahan-bahan? Ada lagi? Takaran. Boleh. Kadang kalau di makanan juga ada, di minuman juga ada gitu ya. Kita kalau melihat minuman juga kadang dia tersedia ada kandungannya ini berapa gitu ya. Ya kan? Lalu kira-kira komposisi itu kalau secara bahasa resminya apa gitu? Bisa di ini enggak? Bisa dibayangkan enggak kira-kira apa? Jibril mungkin? Bagian-bagian. Bisa jadi. Tapi kalau lebih lengkapnya, apa itu komposisi? Ini komposisi secara umum ya, pengertian secara umum ya. Komposisi itu susunan atau tatanan beberapa macam bahan. Betul tadi kata Sakti bilang bahwa di komposisi itu ada bahan-bahannya, tidak mungkin dia berdiri sendiri, pasti akan ada beberapa. Sehingga menjadi sesuatu yang baru. Memang seperti itu komposisi. Kalau kita lanjutkan ke komposisi musik, kira-kira apa Jibril? Kalau tadi kan komposisi biasa, susunan atau tatanan beberapa macam bahan. Kalau di musik? Berarti susunan. Apa? Yang disusun apa kalau di musik? Nada. Selain nada apa? Eki apa kira-kira? Susunan Komponen, betul. Tapi kalau kita di musik, lebih familiar dengan kata-kata unsur musik, ya kan? Kira-kira kalau unsur-unsur musik itu apa? Hila. Ada tadi yang kata Jibril itu ada apa? Nada. Selain itu? Tempo. Terus? Ritme. Terus? Dinamika dan masih banyak lainnya. Ya. Jadi kalau secara kata baku gitu ya, komposisi musik itu sama seperti tadi, bisa susunan,
bisa prinsip yang menyusun unsur-unsur musik dan diatur dan diorganisir sehingga menjadi sebuah susunan atau sama aja, jadi dari susunan bagian-bagian atau unsur-unsur itu sehingga menjadi satu kesatuan gitu kan. Itu untuk komposisi. Secara mudahnya seperti itu. Sebenarnya saya sudah menyiapkan bacaan yang lebih detail tentang definisi komposisi. Itu saya siapkan di Edlink. Nanti saya kasih linknya ke teman-teman, nanti bisa baca lebih lanjut. Oke, kita lanjut dulu ya. Berikutnya, kalau ada komposisi, berarti ada yang namanya komposer. Ada yang tahu artinya komposer? Hah? Betul, orang yang membuat komposisi. Jadi kalau ada istilah kerjanya itu komposisi, ada orang yang melakukannya disebut dengan komposer, yaitu orang yang menyusunnya. Karena tidak mungkin komposisi jadi sendiri kan, pasti harus ada orang yang menyusunnya gitu. Nah, orang yang menyusunnya itu disebutnya sebagai komposer. Berikutnya, ini sebelumnya ada yang udah pernah bikin karya di sini, teman-teman? Belum pernah? Ada yang belum? Belum. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman coba membayangkan menjadi seorang komposer gitu ya. Jadi bayangkan teman-teman adalah seorang komposer. Terus kira-kira apa yang menarik bagi teman-teman, yang menarik dari komposisi musik itu apa? Bayangin aja. Pola yang saling mengikat. Boleh. Yang lainnya, kira-kira yang menarik dari kerja-kerja komposer itu apa? Kan biasanya kalau jadi pilot keren karena pilot mah dari negara ke negara lain. Kalau dari komposer, tahu nggak kerennya di mana? Atau yang menariknya tahu nggak di mana? Kreativitasnya, bisa menyalurkan kreativitas gitu ya. Boleh. Oke, tapi kalau secara saya pribadi, yang menarik dari komposisi musik itu, bahwa orang-orang musik itu atau komposer terutama ya sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Bukan dukun ya, bukan dukun, tapi memang hal-hal yang berkaitan berbau mistis. Kenapa bisa seperti itu? Ijal bisa menjawab mungkin? Kenapa komposer selalu dikaitkan dengan hal mistis? Mungkin dari karyanya itu yang dinamikanya bisa mengulang, bisa menggugah nuansa saraf. Oke, tapi yang lebih, mungkin itu lebih spesifik ya. Tapi yang lebih umumnya, kenapa komposer itu, atau terutama saya pribadi, kenapa saya tertarik dengan komposisi musik? Karena kita di bidang musik, dia materialnya tidak kelihatan gitu ya. Ya kan? Kalau bidang-bidang lain, misalkan seni rupa, medianya kan kelihatan ya. Ada catnya, ada kanvasnya gitu ya. Nah kalau di musik kan susah ya. Gak ada tuh bentuk not tuh kayak gimana kan gak ada ya. Dan itu tuh justru yang jadi menarik karena itu kita sebenarnya bebas mau ngapain aja, bebas seperti apa aja gitu ya. Mau buktinya? Seperti ini, misalkan ini. Jadi ada satu istilah di dunia komposisi musik yaitu terbatas namun juga bebas. Seperti yang tadi saya jelaskan, kenapa kita berkaitan dengan hal-hal mistis, karena sebenarnya dunia musik itu dibatasi oleh garis-garis partitur ini gitu. Tapi sebenarnya kita bebas untuk menempatkan nada-nadanya seperti ini gitu. Seperti ini contohnya. Kita bisa menempatkan not-not ini jadi seperti ini. Ya kan? Bisa juga seperti ini. Tidak ada yang akan melarang kita menempatkannya seperti ini. Atau mungkin juga bisa seperti ini. Bisa dipahami ya? Ini kalau sekarang teman-teman melihat ini mungkin akan pusing, tapi nanti seiring berjalannya waktu teman-teman akan mempelajarinya gitu ya. Lalu coba sebentar saya kembali lagi. Mungkin ada pertanyaan di benak teman-teman, bagaimana cara membuat komposisi yang bagus gitu ya. Karena harapannya nanti teman-teman setelah mata kuliah ini teman-teman bisa membuat karya komposisi yang bagus gitu ya. Nah, kalau berdasarkan referensi dan juga pengalaman saya pribadi,
komposisi yang bagus itu lahir dari keseimbangan antara inspirasi dan keringat. Jadi inspirasi ini berkaitan dengan ide gagasan dan keringat berkaitan dengan kerja keras untuk mewujudkan ide. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke, silakan. Oke. Oke, nanti di pertemuan, saya lupa lebih detailnya di pertemuan berapa, 4 atau 5, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan ide gagasan. Bahkan bukan hanya terkait dengan definisinya saja, tapi bagaimana kita mencari ide gagasan yang baiknya gitu ya. Cuman yang bisa saya share, ide gagasan untuk membuat musik adalah yang paling bagus adalah yang dekat dengan kita, yang relate dengan kita. Seperti itu ya. Nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan di pertemuan berikutnya ya. Oke? Siap. Terus ini beberapa basic awal untuk komposer pemula. Jadi yang paling pertama itu perbanyak referensi gitu ya. Kita sebagai orang musik kadang males gitu dengerin referensi atau ngedengerinnya yang kita suka aja gitu ya. Jangan, kita harus banyakin referensi. Kalau kita suka jazz, jangan lupa untuk dengerin musik-musik yang lainnya juga. Selain itu perbanyak mendengar dan mendengarkan. Ini nanti dibahas juga di mata kuliah ini lebih lanjutnya karena ini baru pertemuan pertama ya. Terus ada perbanyak diskusi, kuasai teori musik dan yang paling penting latihan, latihan dan latihan. Nanti semua ini akan dilatih atau diajarkan di mata kuliah ini lebih lanjutnya ya. Oke? Ini juga saya sediakan video, tapi karena waktunya sudah mepet, nanti saya akan sediakan ini di Edlink ya. Teman-teman, nanti teman-teman bisa nonton ada ilmu apa yang nanti bisa teman-teman pelajari dari video ini. Oke? Segitu aja. Untuk absennya nanti saya absen manual ya. Oke, sebelum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan dulu? Silakan. Oke, silakan. Namanya siapa? Nama saya Sakti. Oke, Sakti gimana? Kebetulan ya saya itu gak punya background musik sama sekali, Pak. Tidak ada background musik. Masuk sini juga ya masuk gitu. Ya, oke. Jadi harapannya sih setelah mata kuliah ini, apakah saya bisa membuat musik? Oke. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Apakah ada jaminan ketika mengambil mata kuliah ini bisa bikin musik? Tidak ada jaminan 100% teman-teman bisa membuat musik. Tapi minimal ketika teman-teman bisa mengikuti perkuliahan dan rajin latihan dan menjawab tugas dan UTS, insya Allah 80% bisa bikin musik. Bisa bikin musik ya, bukan bisa bikin musik yang bagus dan sesuai dengan pasar misalkan ya. Itu nanti kita akan pelajari di mata kuliah kita yang lain. Karena teman-teman baru semester 3 kan ya. Jadi itu masih santai aja dulu. Nanti akan banyak pertemuan, ada 16 pertemuan. Nanti teman-teman silakan masuk dengan rajin. Insya Allah 80% pasti bisa bikin musik. Bisa dipahami ya? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Aman? Oke. Karena waktunya sudah berakhir, terima kasih atas partisipasi teman-teman di kelas pada pertemuan pertama ini. Saya ucapkan terima kasih. Silahkan beralih ke kelas lainnya untuk mata kuliah yang lainnya. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.